Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eta Chowal Kropi, nomor NPM 170310180. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan tentang hal-hal apa saja yang sudah saya dapat setelah melaksanakan praktek kerja lapangan di PT Semen Indonesia. Sejarah dari pabrik sendiri. Pembangunan pabrik semen yang pertama di Indonesia bermula dari ditemukannya bahan baku semen berupa deposit batu kapur dan tanah liat oleh sarjana Belanda bernama Insinyur Van Es di Gresik pada tahun 1934. Akibat penemuan tersebut, Wakil Presiden RI yang pertama yakni Muhammad Hatta menghimbau kepada pemerintah untuk mendirikan pabrik semen di Gresik yang kemudian dilakukan penelitian ulang dengan dibantu oleh Dr. F. Leuver dan Dr. A. Kref dari Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa jumlah deposit ternyata mampu memenuhi kebutuhan dari suatu pabrik. Nah, kapasitasnya sendiri 250.000 ton per tahun selama 60 tahun. Nah, berupa nama dari Semen Indonesia adalah salah satu langkah kecil dari strategi terintegrasi perseroan untuk menjadi strategi holding yang akan membawa BUMN semen menjadi kelompok usaha semen terkemuka di tingkat regional dan juga global. Kemudian lokasi dan tata letak dari pabrik. PT Semen Indonesia mempunyai dua pabrik, yaitu pabrik Gresik dan di Tuban. Nah, saat ini pabrik di Gresik tidak lagi dioperasikan utuh dan hanya berupa finish mill karena beberapa pertimbangan. PT Semen Indonesia membangun pabrik baru yang terletak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nilai tambah bangunan pabrik di lokasi ini adalah penduduk di lokasi tersebut yang masih jarang, sehingga masalah polusi udara dari debu tidak menjadi masalah kesehatan yang serius. Selain itu, keberadaan pabrik semen Indonesia di lokasi tersebut memberikan kemajuan tersendiri bagi pola hidup maupun kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi. Nah, pabrik yang dibangun di wilayah Tuban memiliki luas total 400.000 meter persegi dengan wilayah operasi 1.500 hektar. Pabrik tersebut terdiri dari 4 pabrik, yakni pabrik Tuban 1 merupakan role model pembangunan pabrik Tuban 2, 3, dan juga 4. Nah, kemudian di sini pada lokasi tata letak pabrik nomor 1 yakni limestone crushing. Di nomor 2 ada clay crushing. Kemudian ada clay storage di nomor 3, dekat sekali dengan clay crushing. Setelah dihancurkan maka disimpan di clay crushing. Nah, kemudian nomor 4 yakni limestone storage atau penyimpanan lime. Kemudian nomor 5 yakni raw material storage. Nomor 6 iron silica storage. Dan nomor 7 yakni raw mill. Kemudian nomor 8 electrostatic precipitator, yakni penangkap debu dari proses yang terjadi pada pembuatan semen. Kemudian nomor 9 yakni cold mill. Kemudian nomor 10 blending silo. Nomor 11 suspension preheater. Nomor 12 yakni rotary kiln, proses utama pada pembuatan semen. Kemudian nomor 13 clinker cooler. Nomor 14 yakni clinker storage. Nah, hasil dari rotary kiln ini akan didinginkan di clinker cooler, kemudian disimpan di clinker storage. Kemudian masuk ke central control room, dicek. Central control room di gambar denah ini ditunjukkan nomor 15. Kemudian nomor 16 yakni gypsum trash bin. Kemudian 17 yakni semen finish mill. 18 semen storage silo. 19 semen packaging dan loadout. Kemudian 20 yakni masjid.
Kemudian 21 yakni dormitory, 22 main office, 23 utilitas, dan 24 bengkel pemeliharaan mesin. Kemudian kita lanjut ke bahan baku. Nah, bahan baku dari semen sendiri yakni batuan kapur dan juga tanah liat. Nah, batuan kapur sendiri dalam keadaan murni, batuan kapur berupa CaCO3 yang mengandung kalsit dan argonit. Batu kapur tersusun atas kristal halus dan kasar yang kekerasannya dipengaruhi oleh unsur geologinya masing-masing. Nah, semakin tua umur batu kapur biasanya semakin keras. Nah, batuan kapur pada umumnya tercampur MgCO3 serta MgSO4. Nah, batu kapur yang baik dalam penggunaan pembuatan semen yakni dengan kadar kurang lebih 5%. Dan penggunaan batu kapur dalam pembuatan semen itu sendiri sebanyak kurang lebih 81%. Nah, kemudian nomor 2 yakni tanah liat atau Al2O3, 2SiO2, X2O. Nah, semua jenis tanah liat adalah hasil pelapukan kimia yang disebabkan adanya pengaruh air dan gas CO2, batuan andesit, granit, dan sebagainya. Batuan-batuan ini menjadi bagian yang halus dan tidak larut dalam air, tapi mengendap berlapis-lapis. Nah, pada dasarnya warna dari tanah liat atau tanah liat ini sebenarnya yakni putih. Nah, tapi dengan adanya senyawa kimia yang lain seperti Fe2S3, CaCO3, FeOH 3 kali, maka warnanya menjadi abu-abu sampai ke kekuningan. Nah, tanah liat yang baik untuk digunakan menjadi semen yakni memiliki kadar air kurang lebih 20%, kadar SiO2 tidak terlalu tinggi, kurang lebih 46%, dan penggunaan tanah liat dalam pembuatan semen itu sendiri sebesar kurang lebih 9%. Nah, untuk bahan koreksinya yakni pasir silika SiO2 dan copper slag. Nah, pada umumnya pasir silika terdapat bersama oksida logam lainnya. Semakin murni kadar SiO2, semakin putih warna pasir silikanya. Semakin berkurang kadar SiO2, semakin berwarna merah atau coklat. Di samping itu, semakin mudah menggumpal karena kadar airnya yang tinggi. Pasir silika yang baik untuk pembuatan semen adalah dengan kadar SiO2 kurang lebih 90% dan penggunaan pasir silika dalam pembuatan semen itu sendiri sebesar kurang lebih 9%. Nah, untuk nomor 2 yakni copper slag. Copper slag ini sebagai pengganti pasir besi. Pasir besi atau Fe2O3 berfungsi sebagai penghantar panas dalam proses pembuatan terak semen atau klinker. Penggunaan pasir besi dalam pembuatan semen itu sendiri kurang lebih 1% copper slag digunakan karena mempunyai kandungan besi yang tinggi, sehingga menyebabkan material ini mempunyai densitas lebih tinggi dibandingkan pasir alam. Nah, material ini mempunyai sifat fisik yang sangat keras dan porositasnya optimum. Kemudian kita beralih ke bahan pembantu. Nah, nomor 1 yakni gypsum atau CaSO4 2H2O. Gypsum adalah bahan sedimen CaSO4 yang mengandung 2 molekul hidrat yang berfungsi sebagai penghambat proses pengeringan pada semen. Nah, penambahan gypsum dalam kadar S91% dilakukan pada penggilingan akhir dengan perbandingan 96 dibanding 4. Kemudian nomor 2 yakni TRAS 2CaO SiO2. Nah, TRAS ini digunakan sebagai bahan campuran semen PPC sebagai pozzolan activity. Penambahan TRAS bertujuan agar kadar free lime dapat direduksi sehingga kualitas semen menjadi lebih baik dan membuat kuat tekan awal yang kurang tetapi kuat tekan akhir yang stabil. Penambahan TRAS dilakukan dalam finish mill dengan gypsum dan terak. Nah, kemudian batu kapur dan dolomit digunakan untuk menambah kuat tekan. Batu kapur dan dolomit merupakan bahan pencampur pada pembuatan semen OPC maupun PPC yang didapatkan dari tambang semen Indonesia. Nah, kemudian fly ash, yakni digunakan sebagai filler atau fly ash merupakan bahan campuran
pada pembuatan semen PPC yang didapatkan dari PLTU Paiton, Jepara, dan Tuban. Nomor 5 yakni das, digunakan sebagai filler. Das merupakan bahan pencampur pada pembuatan semen OPC yang didapatkan dari semen Indonesia, yakni pada dari raw mill. Nah, kemudian GBFS atau granula blast furnace slag, digunakan untuk substitusi perak atau klinker. GBFS merupakan bahan pencampur pada pembuatan semen OPC yang didapatkan dari Krakatau. Kemudian kita beralih ke produk yang dihasilkan di PT Semen Indonesia, yakni OPC, PPC, PCC. OPC sendiri merupakan ordinary Portland semen. OPC merupakan semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen silika, terutama yang terdiri dari kalsium silikat yang berfungsi atau yang bersifat hidrolis bersama-sama bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk silika senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah bahan lain. OPC dipergunakan secara luas untuk konstruksi umum seperti konstruksi bangunan yang tidak memerlukan persyaratan khusus, antara lain bangunan perumahan, bangunan gedung-gedung bertingkat, kemudian landasan pacu, dan tentunya jalan raya. Kemudian PPC, Portland Pozzolan Cement, merupakan bahan hidrolis yang dibuat dengan menggiling terak, gipsum, dan bahan pozzolan biasanya digunakan keras. Semen ini digunakan untuk bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan pH hidrasi sedang. Bangunan yang menggunakan atau memerlukan ketahanan sulfat dan pH hidrasi yang sedang, yakni contohnya jembatan, jalan raya, perumahan dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi, pondasi plat penuh. Kemudian Portland Composite Cement atau PCC, bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama terak, gipsum, dan satu atau lebih bahan anorganik. Kegunaan semen ini sesuai untuk konstruksi beton umum, pasangan batu bata, plester, selokan, pembuatan elemen bangunan khusus seperti beton pracetak, beton pratekan, dan paving block. Dan kita beralih ke uraian proses produksi. Pada uraian proses terdiri dari 5 tahap, yakni proses perencanaan dan pengawasan tambang, operasi crusher, raw mill, dan tentunya kiln dan cold mill. Kemudian finish mill, dan yang terakhir packer dan pelabuhan. Ini pada pengemasan dan kemudian pendistribusian. Kemudian kita lanjut ke proses perencanaan dan pengawasan tambang. Pada proses alur batu kapur, pertama, tahap pembabatan atau clearing, pembabatan dan pengupasan yang dilakukan untuk membuka daerah penambangan baru. Kemudian kedua yakni tahap pengupasan tanah atau stripping, proses pengupasan topsoil atau lapisan penutup tanah. Langkah ini dilakukan pada daerah bahan galian yang ditutupi lapisan tanah penutup. Topsoil diambil hingga 1-2 meter. Setelah itu, tanah topsoil disimpan di dalam storage, digunakan sebagai reklamasi pasca tambang. Kemudian tahap 3 yakni tahap pembongkaran atau breaking. Penambangan dilakukan di ketinggian 6 meter dalam kemiringan sampai 70 derajat. Sebelum batu kapur digali harus dilakukan pengeboran untuk menanamkan bahan peledak. Jarak dan kedalaman antar lubang untuk menanamkan bahan peledak harus disesuaikan. 4. Peledakan atau blasting. Langkah pertama adalah mengisi lubang dengan bahan peledak, tetapi tidak semua lubang yang dibuat diisi dengan bahan peledak. Lubang yang tidak diisi berfungsi sebagai peredam getaran dan retakan akibat ledakan yang ditimbulkan. Bahan peledak yang digunakan adalah Damotion atau Dynamite Ammonium Gelatin dan ANFO atau Ammonium Fuel Oil. Kemudian kelima yakni penggalian dan pemuatan, pengangkatan dan atau pengambilan material untuk ditempatkan ke alat transportasi dan diteruskan ke penimbunan. Keenam yakni hauling, yakni pengangkutan atau pemindahan material dari quarry ke unit crusher
Sedangkan peralatan yang digunakan yakni dump truck. Kita lanjut ke proses alur tanah liat. Proses penambangan tanah liat. Yang pertama pembersihan clearing seperti pada proses batu kapur. Nah, proses ini berfungsi pembersihan kotoran dan tumbuhan yang ada di lapisan tanah liat dan menggunakan bulldozer. Nomor 2 yakni pengupasan. Pada pengupasan, yakni pengupasan tanah bagian atas yang biasanya tanah humus dengan ketebalan 10-30 cm. Kemudian pengerukan digging. Tahap ini merupakan tahap pengambilan tanah liat dari kori. Tanah liat diambil dengan cara digali atau digeruk dengan menggunakan drag line. Kemudian tanah liat dipindahkan ke alat angkut. Kemudian pemuatan atau loading. Tanah liat setelah digeruk dimasukkan ke dump truck seperti pada pengangkutan batu kapur, yakni sama-sama menggunakan dump truck dengan bantuan alat angkut, shovel dibawa ke clay crusher dan storage. Nah, pada pemuatan ini dump truck dibantu dengan alat angkut shovel dibawa ke clay crusher, yakni dihancurkan tanah liatnya, kemudian disimpan di penyimpan tanah liat. Nah, kemudian di pengangkutan atau hauling. Pada tahap ini, tanah liat diangkut dari tambang ke tempat penimbunan berdiameter maksimal 50 cm dan memiliki kadar air 25 derajat. Diambil dengan loader atau dump truck, kemudian diangkut ke crusher. Kemudian kita ke operasi crusher, yakni limestone dibawa dari area penambangan oleh dump truck menuju crusher. Pada unit crusher menggunakan 2 buah crusher batu kapur berukuran maksimal 120 x 120 ditumpahkan oleh dump truck ke dalam hopper. Dari hopper batu kapur dipisahkan oleh wobbler feeder. Untuk batu kapur yang mempunyai diameter kurang dari 9 cm akan jatuh ke dalam hopper menuju belt conveyor, sedangkan yang lebih dari 9 cm akan jatuh dihancurkan ke dalam limestone crusher. Selanjutnya, kedua produk crusher tersebut akan jatuh ke belt conveyor dan dimasukkan ke dalam storage bin, lalu ditimbang ke belt scale. Untuk clay dibawa dari area penambangan oleh dump truck, diumpankan ke dalam clay hopper dan dipotong-potong oleh clay crusher. Produk clay ditambang oleh belt scale. Produk limestone crusher dicampur dengan produk clay crusher yang telah terimbang oleh belt scale, lalu dibawa ke limestone clay mix storage. Kemudian kita masuk ke raw mill, kiln, dan cold mill. Raw mill, bahan-bahan yang sudah dikumpulkan seperti bahan baku dan bahan tambahan selanjutnya dengan komposisi tertentu diumpankan ke dalam raw mill. Dalam raw mill, bahan-bahan tersebut mengalami penggilingan dan tercampur serta pengeringan, sehingga dapat diperoleh produk raw mill dengan kehalusan 90%, lolos ayakan dengan ukuran 90 mikron dan kandungan air kurang dari 1%. Dari raw mill, material selanjutnya dimasukkan ke dalam blending silo, yakni fungsinya sebagai tempat penampung sementara material sebelum diumpankan ke kiln. Blending silo juga berguna sebagai alat homogenisasi produk raw mill agar komposisi kimia produk tersebut lebih merata sehingga siap diumpankan ke kiln. Untuk menghindari debu yang dihasilkan digunakan alat penangkap debu yakni EP atau elektrostatik presipitator. Debu yang tertangkap oleh EP akan dijatuhkan menuju raw mill untuk digiling kembali. Kemudian kita ke kiln. Preheater merupakan pemanasan awal setelah mengalami homogenisasi di blending silo tadi. Material akan ditampung di kiln feed bin. Alat utama yang digunakan untuk proses pemanasan awal bahan baku adalah suspension preheater. Suspension preheater merupakan alat produksi untuk memanaskan awal bahan baku sebelum masuk ke dalam rotary kiln. Suspension preheater terdiri dari cyclone untuk memisahkan bahan baku dari gas pembawanya, riser duct sebagai tempat terjadinya pemanasan bahan baku, dan calciner untuk sistem-sistem dengan proses prekalsinasi yang diawali di suspension preheater. Material akan masuk terlebih dahulu pada cyclone yang paling atas
hingga keluar siklon kelima. Setelah itu material akan maju ke dalam rotary kiln. Kemudian nomor 2 yakni rotary kiln. Di dalam rotary kiln terjadi pembakaran dan reaksi dalam fase cair membentuk senyawa-senyawa klinker berupa C2S, C3A, C4AF, dan C3S. Di dalam rotary kiln terjadi proses kalsinasi hingga 100%, sintering dan kering. Temperatur material yang masuk ke dalam rotary kiln adalah 800 sampai 900 Celcius. Sedangkan temperatur klinker yang keluar dari rotary kiln yakni 1100 sampai 1400 derajat Celcius. Di dalam kiln terbagi 3 zona yakni kalsinasi, transisi, dan sintering. Nah, pada proses rotary kiln ini jelas akan menimbulkan banyak sekali debu. Nah, debu-debu yang ada di sini akan ditampung oleh dust collector. Kemudian debu-debu yang tertangkap akan diproses kemudian dilepaskan sehingga tidak terjadi yang namanya pencemaran lingkungan. Nah, pelepasan ini tentu sudah didasari dengan adanya regulasi. Jadi sebelum memenuhi regulasi yang ada, maka tidak boleh dilepaskan dulu. Kemudian pada rotary kiln itu sendiri terjadi beberapa proses. Nah, ada proses kalsinasi, transisi, sintering, dan juga sebenarnya ada juga cooling zone. Pada proses ini perlu diketahui bahwa diameter dari kiln itu sendiri 5,5 meter dan panjang kilnnya 87 meter. Kemiringan kiln 5 derajat dan kecepatan putar maksimal 3,5 rpm. Nah, reaksi yang terjadi pada kiln ini ada proses reaksi pada proses kalsinasi yakni CaCO3 membentuk CaO dan CO2 dan MgCO3 membentuk MgO dan CO2. Nah, suhu pada proses kalsinasi ini 700 sampai 900 derajat Celcius. Untuk reaksi pembentukan semen C2S yakni 2CaO dan SiO2 dan 2CaO SiO2 C2S. Nah, suhu yang digunakan yakni 800 sampai 900 derajat Celcius. Kemudian reaksi pembentukan senyawa semen C3A dan C4AF yakni 1095 sampai 1205 derajat Celcius. Nah, reaksi yang ada yakni 3CaO dan Al2O3 membentuk 3CaO Al2O3 atau C3A dan 4CaO tambah Al2O3 ditambah Fe2O3 yakni membentuk 4CaO Al2O3 Fe2O3 yakni C4AF. Nah, reaksi pembentukan dari senyawa semen C3S terbentuk pada suhu 1260 sampai 1455 dengan reaksi 2CaO SiO2 ditambah CaO membentuk 3CaO dan SiO2. Kemudian kita lanjut ke cooler. Klinker panas yang keluar dari kiln dengan temperatur sekitar 1400 Celcius menuju ke klinker cooler untuk pendinginan lebih lanjut sampai temperatur 820 Celcius membentuk kristal klinker. Sebagai media pendingin digunakan untuk udara yang dihasilkan oleh 11 buah fan yang menuju grate-grate yang dipasang dengan cara selang-seling dan masuk ke dalam kompartemen kristal klinker yang kasar dengan diameter 1
kurang dari 1 cm masuk ke dalam clinker breaker untuk dihancurkan kembali hingga diameter kurang dari 1 cm. Kemudian lewat conveyor dimasukkan ke dalam clinker storage silo untuk disimpan. Clinker yang sangat halus dengan temperatur 229 derajat Celcius tertarik oleh fan masuk dan menempel di elektrostatik presipitator. Nah, ini salah satu fungsi elektrostatik presipitator, yakni menangkap clinker yang halus sehingga tidak mencemari lingkungan atau sekitar pabrik. Nah, maksud dari pendinginan clinker yaitu agar menghindari penguraian C3S karena C3S akan terurai dan menyebabkan kualitas semen yang menjadi rendah. Kemudian menjaga peralatan tidak tahan panas dan panas yang terkandung dalam clinker dapat digunakan lagi. Kemudian kita masuk ke cold mill. Batu bara dari cold storage dibawa oleh reclaimer untuk diumpankan ke feed bin melalui bed conveyor. Batu bara dari feed bin dengan diameter 2,3 cm diumpankan ke dalam cold mill untuk digiling menjadi batu bara dengan diameter 20 mikron. Gas panas yang digunakan oleh cold mill berasal dari preheater ILC yang mempunyai temperatur 210 derajat Celcius. Dalam cold mill terjadi pengurangan kadar air pada batu bara hingga menjadi 4%. Batu bara yang sudah halus akan ditangkap oleh classifier dan diteruskan ke bag filter. Dan batu bara yang masih kasar akan digiling lagi. Batu bara yang halus dengan temperatur 73 derajat Celcius akan ditangkap oleh bag filter. Dari bag filter, material jatuh ke bawah karena adanya vibration yang dilakukan setiap 5 detik. Nah, vibration ini terjadi secara otomatis, jadi terjadi getaran pada bag filter, jadi bergetar setiap 5 detik secara otomatis. Setelah itu dengan menggunakan screw conveyor, material ditransfer ke cold bin. Lalu kita masuk ke finish mill. Pada proses ini diberi bahan tambahan yakni gypsum berfungsi sebagai penghambat proses pengeringan pada semen. Bahan tambahan lainnya yakni clinker dan bahan tambahan masuk ke HRC hydrolysis roll crusher. Ada 2 roll untuk pre-grinding atau penghancuran. Sebelum masuk ke dalam mill, ukurannya dikecilkan dahulu agar beban di mill lebih ringan. Jadi fungsi HRC yakni untuk memperingan kerja penggilingan di kompartemen 1. Penggilingan dilakukan dalam horizontal mill. Proses penggilingan akhir di dalam horizontal mill terdiri dari 2 tahap, yaitu proses penggilingan akhir di dalam horizontal mill yakni penggilingan kompartemen 1, kemudian kompartemen 2. Kompartemen 1 berfungsi sebagai penggilingan material kasar menjadi setengah halus. Untuk kompartemen 2, penggilingan setengah halus menjadi halus. Nah, di dalam kompartemen 2, campuran semen digiling kembali menjadi partikel yang berukuran diameter 35 mikron. Produk dari horizontal mill diumpankan ke dalam separator untuk dipisahkan antara yang halus dan yang kasar. Produk yang kasar akibat gaya berat di reject kemudian digiling kembali di horizontal mill, sedangkan yang halus tertarik oleh fan masuk ke cyclone untuk dipisahkan antara gas dan semen. Semen masuk ke silo untuk ditampung, sedangkan gas keluar menuju bag filter sebagai penangkap debu-debu yang masih terbawa gas. Dan packer dan pelabuhan. Dari silo material dibawa menuju 2 bucket elevator. Dari bucket elevator dilewatkan pengayakan getar untuk memisahkan semen dengan material asing. Setelah diayak, semen dibawa ke bin pusat yang berjumlah 2 buah dan proses akan dilakukan pada 2 bin. Nah, proses ini dilakukan secara bertahap dan bergantian. Aliran semen setelah melewati bin pusat akan menjadi 2, yakni aliran semen curah yakni yang langsung ke dalam bowl truck. Biasanya digunakan untuk proyek besar seperti pembuatan jembatan dan lain. Kemudian semen yang akan dijual ke dalam kantong. Aliran semen curah dilanjutkan ke bin curah, kemudian dilanjut ke bowl truck
yang akan membawa semen kepada konsumen, sedangkan aliran kantong akan melewati bin pusat. Semen akan dibawa dan diteruskan ke rotary feeder atau akhirnya ke Rato Packer. Kemudian kita masuk ke tugas khusus. Nah, tugas khusus pabrik semen yakni pembuatan raw mix desain untuk menggunakan material alternatif. Dalam kata lain, tujuan dari tugas ini yakni untuk mengetahui berapakah raw mix desain yang memanfaatkan material alternatif sebagai bahan bakunya, sehingga bisa terbentuk produk semen yang dengan produk yang bagus, kualitas yang tidak kalah dengan semen-semen dari pabrik lain, dan tentunya memanfaatkan material yang alternatif atau material yang kadangkala tidak digunakan secara maksimal atau tidak digunakan sama sekali. Nah, pada raw mix design digunakan untuk menentukan target-target kualitas dalam industri seperti LSF, SM, AIM, C3S, dan lain-lain. Hal ini digunakan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan dan permintaan masyarakat. Pada perhitungan raw mix design, LSF adalah lime saturation factor, SIM adalah silica modulus, dan ALM adalah alumina modulus. Untuk LSF sendiri, romilnya sebesar 100, SIM 2,3, dan ALM 1,6. Untuk pilenya 116, SIM-nya 2,4, untuk ALM 2,5. Kemudian produk-produk alternatif yang kami gunakan yakni dari faba darat, paper sludge, spent earth, dan drilling cutting. Faba darat, PS, SBE, DC atau drilling cutting ini ada yang dari pabrik semen itu sendiri, material alternatifnya, ada juga yang dari pabrik lain seperti kertas dan lain. Nah, untuk faba sendiri SiO2 yakni 39,94, Al2O3-nya 21,03, Fe2O3 9,41, CaO 5,45, dan MgO 1,72. Dan jumlah total 77,55. Untuk PMS atau paper sludge, untuk SiO2 5,18, Al2O3 2,89, Fe2O3 1,43, CaO 30,36, MgO 0,9, dengan jumlah total 40,76. SBE yakni 51,01 untuk SiO2-nya, kemudian Al2O3-nya 10,04, Fe2O3 4,98, CaO 5,22, dan MgO 3,14. Kemudian jumlah totalnya yakni 74,39. Untuk DC atau drilling cutting, SiO2-nya 24,62, Al2O3 7,60, Fe2O3 3,87, CaO 8,25, dan MgO 0,97, dengan jumlah total 45,31. Target dari LSF yakni 100, dan SIM 2,3, dan ALM atau alumina modulus 1,6. Berikut merupakan rumus patennya, yakni LSF 100 CaO dibagi 2,8 SiO2 dikali 1,18 Al2O3 ditambah 0,65 Fe2O3. Jadi 100, dan SiO2 dibagi Al2O3 ditambah Fe2O3 yakni 2,3, dan ALM Al2O3 dibagi Fe2O3 yakni 1,6. Untuk penyelesaian dari perhitungan raw mix design ini, kami harus menggunakan permisalan, yakni faba darat kami misalkan A, paper sludge kami misalkan B, spent earth kita misalkan C, dan drilling cutting kita misalkan 1. Permisalan ini digunakan agar mempermudah
proses perhitungan dari desain ROMIX. Untuk semua yang bersangkutan dengan faba, kita gunakan notasi F. Dan untuk yang bersangkutan dengan paper sludge, kita gunakan notasi P. Untuk yang SBE dengan notasi S, dan DC dengan notasi D. Untuk SiO, kita gunakan notasi S. Al2O3 kita gunakan notasi A. Fe2O3 kita gunakan notasi F. CaO menggunakan notasi C. MgO menggunakan notasi M. Dan jumlah kita gunakan notasi T atau total. Nah, untuk LSF yakni rumusnya seperti tadi. Cuman kita permisalkan lagi, yakni 100 Cr dibagi 2,8 Sr dikali 1,18 AR ditambah 0,65 Fr. Untuk SiM, silika modulus, Sr dibagi AR tambah Fr. Untuk AlM, alumina modulus, AR dibagi Fr. Rumus-rumus ini juga merupakan rumus paten yang digunakan dalam perhitungan ROMIX design. Nah, komposisi dalam romil terbentuk sebagai berikut. Sr tadi bisa diartikan A SF ditambah B SP ditambah C SS ditambah SD dibagi A plus B plus C plus 1. Untuk Fr yakni AFF ditambah BFP ditambah CFS ditambah FD A plus B plus C sama dengan 1. Untuk AR yakni AAF ditambah BAP ditambah CAS ditambah AD membentuk A plus B plus C plus 1. Kemudian CR, ACF ditambah BCP ditambah CS ditambah CD dibagi A plus B plus C plus 1. Maka LSF yang rumus dasarnya 100 CR dibagi 2,8 SR ditambah 1,18 AR ditambah 0,65 FR, kita ubah CR kita ubah dengan rumus tadi, yakni ACF ditambah BCP ditambah CCS ditambah CD dibagi A plus B plus C plus 1. Kemudian SR juga seperti itu, ASF ditambah BSP ditambah CSS ditambah CD dibagi A plus B plus C plus 1. Kemudian AR juga begitu, AAF BAP CAS tambah AD dikali 1,18 dibagi A plus B plus C plus 1. 0,65 AFF tambah BFP tambah CFS tambah FD dibagi A plus B plus C plus 1. Nah, untuk A plus B plus C plus 1 bisa kita coret semua, sehingga kita dapati persamaan yang lebih sederhana. Kemudian kita beranjak ke mencari persamaan satu. Jadi kita sendirikan tiap variabel. Jika variabel A kita sendirikan dengan variabel A semua, B semua, C semua, sehingga kita dapat temui A 2,8 kali LSF dikali SF ditambah 1,18 LSF kali AF tambah 0,65 kali LSF kali FF dikurangi 100 kali CF ditambah B 2,8 kali LSF kali SP ditambah 1,18 kali LSF kali AP dan ditambah 0,65 kali LSF kali FP dikurangi 100 kali CP. Kemudian ditambah dengan C 2,8 dikali LSF kali SS ditambah 1,18 kali LSF dikali AS ditambah 0,65 LSF kali FS dikurangi 100 kali CS. Nah, setelah kita
sendirikan atau kumpulkan sesuai variabel masing-masing, kita juga perlu mengumpulkan semua yang kita keluarkan LSF-nya semua. Jadi pada variabel A LSF keluar, sehingga mempermudah kita dalam perhitungan, yakni A 2,8 kali SF ditambah 1,18 kali AF ditambah 0,65 kali FF kali LSF baru dikurangi 100 kali CF. Itu juga berlaku pada persamaan yang lain. B sama dengan EB kali 2,8 kali SP ditambah 1,18 kali AP dan ditambah 0,65 dikali FP kemudian dikali LSF dikurangi 100 kali CP. Kemudian C 2,8 kali SSF dikali SS ditambah 1,18 kali AS tambah 0,65 kali FS kali LSF dikurangi 100 kali CS sama dengan 100 CD dikurangi 2,8 X SD dikurangi 1,18 X AD dikurangi 0,65 X FD baru dikalikan oleh LS atau M saturation factor. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Untuk SF yakni 39,94 dari tabel yang awal tadi. Kemudian AF 21,03, FF 9,41, CF 5,45, SP 5,18, AP-nya 2,89, FP 1,43, CP 30,36. Untuk SS 51,01, AS 10,04, FS 4,98 dan CS 5,22. Untuk CD-nya sendiri 8,25, SD-nya 24,62, kemudian AD-nya 7,60 dan FD 3,87. Kemudian kita masukkan, kita lakukan perhitungan, didapati persamaan 1 yakni 13731,39A ditambah minus 1151,63B ditambah 15269,22C sama dengan min 7216,94. Nah, persamaan 1 kita temukan. Untuk persamaan 2 sendiri juga sama. SiO2 dibagi Al2O3 ditambah Fe2O3. SiO2 kita ganti dengan Sr, Al2O3 dengan Ar, Fe2O3 dengan Fr. Kemudian Sr diganti dengan ASF plus BSP tambah CSS tambah CSD tambah SD, dibagi A plus B plus C plus 1. Untuk Al2O3 kita ganti Ar. Nah, airnya sendiri kita gantikan dengan AAF tambah BAP tambah CAS tambah AD dibagi A plus B plus C plus 1. Untuk Fe2O3 kita ganti dengan AFF tambah BFP tambah CFS tambah FD dibagi A plus B plus C plus 1. A plus B plus C plus 1 bisa kita coret untuk mempermudah perhitungan. Kemudian kita kalikan silang. Lalu kita kumpulkan dengan variabel-variabel yang sama. A dengan A, B dengan B, C dengan C, SD dengan C, SD D dengan D. Untuk yang D ini langsung SD minus AD plus SFD dikalikan dengan SM. Karena memang untuk persamaan SM sendiri tidak serumit atau lebih
sederhana daripada yang Lamb saturation factor. Maka dari itu untuk yang SD ini tidak perlu digolongkan seperti yang lainnya. Cukup dengan SD dikurangi AD plus FD dikalikan SM. Kemudian kita masukkan nilai-nilai pada tabel yang sebelumnya. Maka kita dapati persamaan kedua, yakni 30,072A tambah 4,756B ditambah negatif 16,464C sama dengan 1,761. Nah, nilainya di sini negatif. Untuk mencari persamaan ketiga, yakni kita perlu melakukan perhitungan dengan AM atau AIM sama saja. Al2O3 dibagi Fe2O3 atau sama dengan AR plus FR. Nah, kita masukkan AAF tambah BAP tambah CAS tambah AD dibagi A plus B plus C plus 1. Untuk VFR dapat diganti dengan FF AFF plus BFP tambah CFS tambah FD tambah A plus B plus C plus 1. Kemudian A plus B plus C plus 1 bisa kita coret satu sama lain, sehingga kita dapati hasil yang lebih sederhana. Kemudian untuk AFF tambah BFP tambah CFS tambah FD kita bisa kalikan silang dengan AM. Kemudian kita kumpulkan dengan variabel-variabel yang sendiri-sendiri. A dengan A, B dengan B, C dengan C. Kemudian kita masukkan data-data yang ada di tabel sebelumnya. Dengan AM 1,6, FF 9,41, AF 21,03, FP 1,43, AP 2,89, FS 4,98, dan AS 10,04, dan AD 7,62, FD 3,87. Maka didapati persamaan ketiga, yakni min 5,974 ditambah min 0,602B ditambah min 2,072C sama dengan 1,408. Sehingga kita dapati 3 persamaan. 1371,39A ditambah negatif 1151,63B tambah 15269,22C sama dengan min 7216,94, yakni persamaan 1. Untuk persamaan 2 30,072A ditambah 4,756B tambah negatif 16,46C sama dengan min 1,761. Untuk persamaan 3 min 5,974A ditambah min 0,602B ditambah min 2072C, yakni 1408. Setelah kita temukan 3 persamaan ini, perlulah kita lakukan dengan eliminasi persamaan 1 dan 2. Untuk eliminasi 1 dan 2, kita yang persamaan 1 kita kalikan dengan 1, yang persamaan 2 kita kalikan dengan 456,61, sehingga didapati persamaan keempat, yakni min 3323,3B ditambah 22786,965C sama dengan min 6412,848. Kita lanjut ke mencari persamaan kelima, yakni dengan eliminasi persamaan 2 dan 3. Untuk persamaan 2 kita kalikan 1 dan persamaan 3 dikalikan negatif 5,033. Maka kita dapati persamaan 5, yakni 1,762B ditambah min 26,894C sama dengan 5,326.
Kemudian kita eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mendapati nilai C. Untuk persamaan 4 dan 5, untuk persamaan 4-nya kita kalikan 1 dan persamaan 5-nya kita kalikan negatif 1925,4. Sehingga setelah kita eliminasi, maka kita dapati nilai C sama dengan negatif 0,1325. Kemudian kita masuk ke substitusi nilai C ke persamaan 5. Nah, pada substitusi ini tujuannya untuk mencari nilai B. Kita substitusikan nilai C ke persamaan 5, yakni 1,726B ditambah min 26,894 kali min 0,1325, yakni sama dengan 5,326. Maka didapati nilai B sama dengan 1,0212. Untuk substitusi nilai B dan C ke persamaan 3, yakni min 5,974A tambah min 0,602 kali 1,0212 ditambah min 2,072 kali min 0,1325 sama dengan 1,408. Maka didapati nilai A sama dengan min 0,2926. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa A, yakni faba, yakni min 0,2926 bagian, B atau PS 1,0212 bagian, C SBE atau spent bleaching earth negatif 0,1325 bagian, dan DC 1 bagian. Kemudian kita lanjut ke perhitungan komposisi raw mix. Desain hasil perhitungan untuk faba yakni negatif 0,2926 dibagi negatif 0,2926 ditambah 1,0212 ditambah negatif 0,1325 ditambah 1 kali 100%. Nah, hasilnya negatif 18,33%. Untuk paper sludge 1,0212 dibagi negatif 0,2926 ditambah 1,0212 ditambah negatif 0,1325 ditambah 1 dikali 100%, sama dengan 63,98%. Untuk spent bleaching earth yakni negatif 0,1325 dibagi negatif 0,2926 tambah 1,012 tambah min 0,1325 tambah 1 kali 100%, sama dengan min 830%. Kemudian DC 1 dibagi min 0,2926 tambah 1,0212 tambah min 0,1325 tambah 1 dikali 100% sama dengan 62,65. Maka kita dapati komposisi sebagai berikut. Untuk faba min 18,33, untuk PS 63,98, untuk SBE min 8,30% dan DC 62,65. Kemudian untuk raw mill-nya sendiri yakni untuk SiO 2 raw mill-nya 7,183762, untuk Al2O3 1,922303, untuk Fe2O3 1,201,276, CaO2 3,16070 dan MgO 0,60769, dan jumlah total 34,07567. Untuk kesimpulan dari tugas PKL saya ini yakni kita dapat lihat bahwa faba dan juga SBE atau spent bleaching earth-nya bernilai negatif. Dalam kata lain, tidak memenuhi kebutuhan dalam pembuatan semen. Nah, maka dari itu, agar semen yang dihasilkan sesuai dengan target, sehingga pasar juga tidak menolak untuk menerima semen ini karena kualitasnya bagus, maka komposisi harus bernilai positif. Maka dari itu, sebelum melakukan proses, maka terlebih dahulu haruslah kita lihat
Apakah komposisi tersebut sudah layak untuk diproses atau masih belum? Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.